Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas eh, Oke teman-teman, ini adalah konten pertama YouTube kita. Kali ini kita akan membahas salah satu microcontroller yang cukup populer di Indonesia, yaitu Arduino Uno. Pertama kita akan membahas USB port. USB port sendiri digunakan sebagai supply power Arduino di tegangan 5 volt serta komunikasi serial antara laptop dengan Arduino, yang dimana untuk menerima kode program atau compile dari Arduino IDE. Jadi USB ini dicolokkan di USB port Arduino dan ini dicolokkan di USB laptop. Selanjutnya ada jack power atau jack socket DC, digunakan sebagai tegangan input dari adaptor maupun baterai antara range 5 sampai 12 volt. Lalu di sebelahnya lagi adalah voltage regulator. Jika tegangan jack power ini di atas 5 volt, maka si voltage regulator ini menurunkannya jadi 5 volt. Seperti baterai 9 volt, maka diturunkan di voltage regulator ini menjadi 5 volt karena Arduino ini tegangan operasionalnya 5 volt. Selanjutnya ada button reset di sebelahnya USB port. Ini digunakan sebagai reset program. Jadi seperti project kalian saat berjalan di loop, ketika kalian memencet button reset ini, program akan mengulang dari setup atau dari awal lagi. Selanjutnya kita akan membahas pin input atau output. Ini adalah pin reset. Pin reset ini digunakan sama halnya dengan button reset ini. Ketika kita menggunakan reset ini, program akan berjalan atau mengulang lagi dari awal. Jadi nanti kita akan mencoba pin reset ini di akhir video. Lalu ada pin 3,3V sama pin 5V, itu digunakan sebagai supply output Arduino yang biasanya digunakan untuk supply komponen eksternal seperti komponen servo, sensor, atau komponen eksternal yang lain yang berkebutuhan tegangan 5 atau 3,3 volt ini. Selanjutnya ada pin GND, yaitu digunakan sebagai referensi nol tegangan atau ground loop, yang dimana ground harus saling terhubung antara ground Arduino atau ground eksternal komponen. Selanjutnya ada pin Vin. Ini sama halnya dengan jack power ini, yaitu memasukkan tegangan input antara range 5 sampai 12 volt. Selanjutnya ada pin analog, yaitu A0 sampai A5, berarti ada 6 pin analog, berfungsi untuk merespon sinyal analog seperti sensor LDR, sensor gas, dan sensor analog yang lain. Dan sensor analog tersebut dikonversi ke digital menjadi menggunakan ADC Arduino, analog digital converter. Selanjutnya adalah pin digital, yaitu 0 sampai 13 ini adalah pin digital. Bedanya dengan pin analog adalah pin digital ini hanya memerlukan dua nilai, high atau low, 0 atau 5 volt, jadi nyala atau mati gitu. Jadi seperti sinyal atau sinyal input atau output itu kayak LED, mati atau nyala, relay, mati atau nyala, 0 atau 1. Mati itu sama dengan 0, nyala sama dengan 1. Nah, bedanya dengan analog ini apa? Analog ini tegangannya 0 sampai 5 volt juga, tapi nilainya ini 0 sampai 1023. Jadi antara rentang nilai 0 sampai 1023 ini ada tegangan 0 sampai 5 volt. Selanjutnya adalah pin PWM, yaitu pulse width modulation. Ini yang ada gelombangnya seperti pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Ini digunakan untuk memanipulasi atau mengatur tegangan output 0 sampai 255, yaitu 0 adalah 0 volt dan 255 adalah 5 volt. Biasanya digunakan untuk mengatur kecerahan cahaya LED, mengatur kecepatan kipas, dan lain-lain yang memerlukan sinyal PWM. Selanjutnya kita akan mencoba menyalakan bentar, ini adalah pin terakhir ya, yaitu pin ground. Ini sebagai referensi 0 volt dan harus terhubung antara ground Arduino atau ground komponen eksternal. Lalu selanjutnya adalah pin ICSP. Ini digunakan ketika USB port ini rusak, kalian bisa menggunakan pin ini sebagai masukan program Arduino IDE, seperti USB to TTL. Selanjutnya kita akan mencoba menyalakan LED, PWM, dan
menggunakan preset ini. Oke, sekarang kita akan melakukan pemasangan pada LED. Kita akan membuat LED ini menyala selama 500 milisecond dan mati selama 500 milisecond. Kita akan memasangkan projectnya. Kita definisikan dengan variabel LED di pin 11 dan menggunakan LED sebagai output karena LED menyalakan cahaya, dan void loop ini untuk menyala dan mematikan LED selama 500 ml. Selanjutnya kita upload program. LED akan menyala selama 500 ml. Selanjutnya kita akan melakukan project PWM. Matikan dari 0 sampai menyala hingga 5 volt dengan nilai 255. Menggunakan sinyal PWM. Kita upload programnya. LED akan menyala dan mati dengan mulus. Selanjutnya kita akan melakukan implementasi pada pin reset. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi pada pin reset. Ini programnya, yaitu pertama kita setup LED mati selama 3 detik, lalu menyala dan mati seperti awal tadi. Kita upload programnya. Oke. Lalu kita akan coba mereset dan menyambungkan pin reset dengan ground. LED kembali ke setup awal, yaitu mati selama 3 detik lalu menyala lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian paham dengan apa yang kami sampaikan.